Selamat malam Mas Eko. Iya, selamat malam Mas. Mas Eko ini sekarang Saya di Sendangguo. Di Sendangguo. Itu tadi Saya cerita di Sendangguo. lokasinya di Telogosari ya Mas ya? Telogosari, lokasinya di Telogosari. Dan Telogosari. Apa lebih detail Mas? Nggak apa-apa karena maksudnya 93 Telogosari itu ya. Iya. Kondisinya pasti masih kayak gitu kan. Kita pernah dengar kalau Telogosari di era segitu tuh banyak rawa-rawa gitu-gitu ya. Belum bener, seperti yang sekarang, belum seperti yang sekarang yang semetropolitan ini gitu. Saya bilang metropolitan karena ramai banget Telogosari itu. Saya pernah tinggal di sana 2 tahun. Silakan. Iya, Mas. Mas Eko, silakan. Saya mulai cerita ya, Mas. Dulu itu aku masih kelas 3 SD. Terus waktu itu kan liburan aku sering ke rumah nenek. Waktu itu aku udah banyak kenal sama teman-teman di situ. Terus aku pas kebetulan itu ada warga itu lagi ngeracunin ikan itu loh Mas. Racun ikan. Akhirnya kan para warga kan pada turun semua. Nah, aku ikutlah lihat di situ. Oh, kok pada ikannya itu kok pada kelepar-kelepar di pinggir-pinggir. Aku langsung mau nyemplung. Terus sama kakak sama om itu nggak boleh. Jangan. Nanti kalau menyemplung nanti bahaya. Di situ itu daerahnya masih rawan. Alah, rawan apaan? Aku bilang gitu. Terus aku nyemplung situ diizinin sama kakak, yaudah kamu nyemplung aja di pinggir-pinggir, nanti cari ikannya yang di pinggir-pinggir aja ya. Oh ya, aku gitu. Terus lama-kelamaan itu karena senengnya cari ikan Mas, di situ sama warga itu banyak banget orang-orangnya. Itu kok ada ikan itu yang di tengah-tengah itu kayaknya kok kemeruyuk banget yang di rada-rada tengah itu loh Mas. Terus akhirnya aku sama serok itu aku ambil ikan itu di situ. Dan ya ini masalahnya ini. Gak tahu kenapa padahal itu air itu masih sedada saya Mas. Air itu sedada saya. Aku tahu-tahu itu kerasa banget. Itu kakiku itu dipegang. Kakiku dipegang itu ditarik Mas. Ditarik, aku sampai tenggelam. Nah, aku tenggelam kan otomatis aku mesti nyari kakiku nih, nyari itu siapa. Gak taunya Mas, aku lihat di situ itu ada tangan itu di bawah tanah. Tangan itu di bawah tanah Mas. Itu narik kakiku, ya otomatis refleks kan aku nyemplung ke bawah itu buat narik kakiku yang sempat ditarik sama tangan itu. Terus gantian kepalaku Mas, kepalaku yang ditarik sampai bawah. Nah, aku posisi itu kan bingung Mas. Ini aku mesti hampir mati nih kayak gini. Soalnya tangan aja yang aku pegang itu belum dia lepas loh. Ditambah lagi dengan kepalaku yang masih ditarik sama dia. Aku akhirnya waktu itu kan refleks baca Allahu Akbar gitu. Masih kecil itu. Terus tak tarik kakiku. Tahu-tahu Mas, aku bilang lagi Allahu Akbar, itu aku itu dilepas Mas. Halo Mas. Akhirnya Mas tadi sempat keputus beberapa saat. Mas Eko tadi sempat keputus beberapa ini mungkin boleh diulangi sedikit tadi, mundur sedikit. Iya. Mulai dari Allahu kan Akbar. Posisi Allahu Akbar itu kan Mas. Itu setelah aku baca Allahu Akbar itu tangan itu mulai melepaskan dari kepalaku dulu. Terus yang kakiku yang dipegang itu sama dia itu yang
yang tangannya itu muncul dari tanah itu akhirnya dilepaskan juga. Akhirnya aku kan jumbul ke atas, Mas. Itu warga semua itu pada ngeliatin semua, Mas. Warga pada ngeliatin semua. Aku dikirain aku kayak guyonan gitu loh. Ya namanya kecil kan, mesti kayak kejadian kayak gitu kan. Aku ngomong apapun pasti nggak dipercaya kan. Aku ngomong pada waktu itu, aku ditarik kakiku ditarik, tapi mereka nggak percaya semua, malah mereka itu tertawa semua. Lah, aku tuh terus diangkat sama kakakku, omku itu di atas, terus aku baru diantar ke rumah sama om. Itu kepala ini udah penuh dengan lumpur, Mas. Terus aku dibilangin sama nenek, kamu tuh udah dibilangin jangan main ke situ, tahu nggak kamu? Itu Blumbangan itu dulu ada makam, dan makam itu sampai sekarang itu masih di situ, belum diambil jasadnya. Katanya nenek seperti itu. Makanya aku kok dengan kejadian itu, Mas, aku bisa ngomongin ke teman-teman kenapa toh orang kecemplung itu mesti kepalanya dulu yang di bawah, baru kakinya mesti jubel di atas, karena kebanyakan dia ditarik kakinya, terus dia narik tangannya itu, kepalanya mesti ditarik. Dan setelah itu, Mas, kejadian itu setahun setelah itu ya, aku pergi lagi ke rumah nenek. Nah, aku nanya temanku yang di depan rumah nenek itu, kok nggak pernah kelihatan kemana sih anak ini? Anaknya udah ada meninggal. Loh, meninggalnya kenapa? Dia main ke kali yang dulu masih jalan tol itu belum jadi. Dia itu main ke situ, Mas, cari ikan. Ya, dia itu berikannya pengen nyemplung ke bawah. Tahu-tahu dia itu ditarik, Mas, anak itu, Mas, ditarik, hilang selama 2 hari. Baru anak itu kelihatan kakinya dulu. Kakinya, jadi kepalanya itu masih di bawah. Itu ketika airnya surut, Mas. Ya mungkin itu aja ya. Oke, Mas Eko. Iya. Mas Febri ini udah cukup jelas sih ceritanya, dan kalau misal didengar juga kerasa banget ya. Seperti iya, aku masih trauma loh, Mas, aku sampai sekarang, Mas. Itu pengalaman yang dan bahkan nggak bisa dilupain. Sempet diceritain kenapa kalau misal orang tenggelam gitu, kepala yang di bawah. Iya. Karena tadi kayak jebakannya adalah kakinya dulu ditarik, kita mau ngambil kaki kita. Karena kan pasti posisi kita jadi lebih rendah ya kepalanya ya. Bener. Akhirnya kepalanya pasti kan rendah, pengen jabut kakinya itu, Mas. Terus akhirnya malah rendah, kepalaku yang ditarik juga. Itu tangannya berbeda loh, Mas. Jadi kaki itu ada yang narik, kepalaku juga ada yang narik lagi. Mas Feb, silakan Mas Febri. Ya. Selamat malam, Mas Eko. Iya, selamat malam, Mas. Ini apa itu tadi ya? Blumbang apa ya? Ya, itu Blumbang, Mas. Sampai sekarang itu Blumbangnya masih ada. Masih ada Blumbangnya. Itu di situ ya, Mas, yang saya rasakan itu seram. Itu di daerah mana sih Telogosari? Iya. Itu aku merinding, aku cerita merinding, Mas. Itu yang saya rasakan itu seram. Karena gini, yang saya lihat itu di bawah air tersebut seperti ada kayak kerajaan gitu, Mas. Kerajaan goib. Oh gitu. Iya, benar, Mas, benar kayak gitu, benar. Yang saya lihat seperti itu ya. Itu di mana, Mas, kalau boleh tahu? Tadi di Dempelor. Oh, oke. Itu yang saya lihat seperti itu, Mas. Dan
pada waktu kejadian itu ya Mas ya, sosok tersebut kayak ya bukan nggak hanya sosok satu aja yang narik itu. Iya Mas, benar. Yang narik itu ya, tetapi memang penunggu yang ada di situ pada waktu itu marah gitu. Karena gini, mereka katakanlah mereka sudah hidup dengan damai ya, sudah hidup dengan damai. Bener, Mas. Tahu-tahu terus kayak ada keramaian seperti itu, bahkan sampai mengotorin airnya ya, itu sudah ya kalau menurut saya itu sudah fatal sekali gitu. Dan sosok yang ada di situ pun dengan mereka marah, mereka ingin gini, jadi kayak barter gitu loh. Mereka ingin mencari satu nyawa untuk biar ada di situ. Satu nyawa untuk ya di situ pun juga sebagai budak ya kalau pada waktu itu dapat gitu. Jadi kayak barter, kita ya orang dapat ikan, situ maunya dapat nyawa gitu Mas. Iya benar. Itu jadi ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi ya, sebenarnya kan juga yang pertama itu salahnya manusianya sendiri gitu. Iya benar Mas. Gitu. Jadi kenapa mereka marah ya karena ini tadi Mas, ada keramaian. Menurut mereka orang-orang ini sudah merusak tempat tinggal mereka gitu. Ya kalau lokasinya, itu sampai sekarang pun masih serem loh Mas. Iya, kerasaan tersebut masih ada di situ Mas. Dan nggak bisa buat main-main ya kalau tempat situ gitu Mas. Iya. Energinya cukup besar. Sebenarnya masih ada cerita lagi Mas. yang nggak masuk di nalar sebenarnya. Tapi kalau memang masih relate dengan cerita yang ini boleh dilanjutin sih Mas. Tapi kalau cerita yang lain, bener-bener yang lain, ada. Maybe next time deh. Tapi kalau ini masih sesuai dengan ini, next time ya Mas. Kalau misal masih rangkaiannya dari cerita yang didempel ini ya mungkin boleh di. Kalau didempel mungkin aku yang ngalamin cuman itu aja sih Mas. Oke. Tapi ada cerita lain lagi yang kayaknya ada dimensi lain gitu Mas. Aku masuk ke dimensi lain itu ada. Oke. Maaf, itu Belumbangan itu apakah kayak embung gitu atau gimana ya? Soalnya kan kayaknya di daerah situ banyak embung gitu kan. Itu daerah rawa Mas. Dulu daerah itu tempat resapan katanya. Itu tanah lebar, sawah semua. Sekarang jadi perumahan semua daerah situ. Tapi cuman Belumbang itu yang sampai sekarang itu belum bisa diapa-apain, ya cuma bentuknya belumbang itu Mas. Masih utuh dengan airnya tambah keruh. Serem ini Mas. Daerah situ kan. Ini tempatnya serem ini Mas. Iya, kalau tempatnya kalau malam memang. yang saya anak kecil aja sekarang nggak mau berani main ke situ Mas. Tetap nggak main. Iya, kalau boleh, kalau anak-anak kecil janganlah main di situ karena sangat berbahaya. Sekarang udah di ini Mas, dikasih tembok. Ya, lebih tembok baik pembatas gitu. Lebih baik gitu. Karena apa ya? Ya itu tadi ya, tempatnya serem dan sering kali meminta itu tadi gitu. Padahal di sananya juga sama mereka pun sosok yang seumpamanya di sana dapat satu nyawa gitu ya. Lah nyawa ini di sana itu sebenarnya buat budak Mas. Enggak dibuat apa-apa. Tapi memang bahaya ini. Oke.
energinya pun lumayan besar. Terima kasih. Itu aku lihat di Mas Eko. Iya. Iya. Silakan. Jadi pas aku ditarik itu tuh Mas, aku kan sempat lihat itu di bawah itu Mas. Itu sebenarnya memang benar Mas yang ngomong itu. Itu banyak banget kayaknya tangan-tangan Mas di bawah tanah Mas. Iya Mas. Memang tangan-tangan yang ini di bawah air tersebut ya. Di bawah air ya. Iya. Di bawah air tersebut itu pada kayak nyumpul apa? Narik yang orang-orang itu, tapi kayaknya enggak, karena orang-orang mungkin dewasa Mas, orang-orang dewasa. Yang kalau aku kan mungkin anak kecil yang di situ ya. Iya. Ya memang di bawah air tersebut memang banyak sekali sosok Mas. Iya. Yang saya lihat. Pada malam hari ini pun di sana ramai sekali Mas. Iya. Di sana ramai sekali pada malam hari ini pun. Bener Mas, bener. Kalau ramai bener. Udah melebihi kalau ada pasar malam atau apa gitulah. Bener. Itu tempatnya persis tusuk sate Mas. Lubangnya itu. Ya. Jadi memang ya jangan sekali-sekali kalau di situ itu kita menantang atau kita sombong di situ, jangan sekali-sekali seperti itulah gitu. Karena tempatnya sangat berbahaya sekali Mas.